Para ulama menyebutkan banyak sekali manfaat atau hikmah di balik kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusui di perkampungan kota Taif. Di antaranya kata para ulama dan ini ya mungkin masih berlaku sampai sekarang, ya agar mereka tumbuh di orang-orang Arab. Kota Mekah ya memang ada fasoha di situ, ada bahasa Arab yang canggih, akan tapi terlalu banyak orang-orang luar datang ke situ. Banyak orang-orang luar datang, bahkan dari selain Arab, mungkin dari Syam datang, ya. Sehingga Arabnya mungkin bisa kurang kuat. Berbeda tatkala masih di kampung-kampung Arab asli, tidak bercampur dengan suku-suku yang lain. Sehingga tatkala tidak bercampur dengan suku-suku yang lain, maka bahasa Arabnya sangat kuat. Ini di antara keutamaan orang-orang yang tinggal di Badui, di kampung-kampung Badui. Ya, seperti kalau kita ingin menjaga bahasa Jawa, misalnya orang Jawa atau orang Bugis, maka jangan tinggal di Jakarta. Nanti bahasa Bugisnya jadi lulu gue, jadi berubah bahasa Bugisnya. Tapi harus tinggal di mana? Di perkampungan Bugis. Sana di kampung supaya bahasa Bugisnya kuat. Nanti kalau bahasa Bugisnya kuat baru tinggal di Jakarta, mau bergaul dengan siapa saja tetap bahasa Bugisnya kuat. Demikian juga bahasa Jawa. Kalau ingin bahasa Jawanya kuat, tinggal di kampung-kampung yang tidak tercampur dengan banyak suku lain sehingga bahasa Jawanya kuat. Oleh karenanya para ulama menyebutkan karena bahasa Arab sangat penting. Bahasa Arab sangat penting. Karena tidak mungkin seorang bisa memahami agama ini kecuali dengan belajar bahasa Arab. Dia tidak bisa memahami agama ini dengan sempurna kecuali jika dia menguasai bahasa Arab dengan baik. Oleh karenanya disebutkan bahwasanya Abdul Malik bin Marwan dia menyesal. Dia mengatakan apa? Adarra bina hubbul Walid. Jadi dia punya anak namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Dia punya anak juga namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Li'anna Al-Walid kana lahanan. Anaknya yang namanya Walid ini suka salah ngomong bahasa Arabnya. Ya. Harusnya mansub jadi majrur, mungkin majrur jadi marfu. Jadi bahasa Arab ini bahasa yang indah. Jadi kalau harokatnya berubah, maknanya bisa berubah. Nah, kalau kita mengatakan daraba Muhammadun Zaidan. Daraba Muhammadun, sekarang Muhammadnya dun. Zaidannya fathah, Muhammadnya dhamma. Maka artinya dalam bahasa Arab Muhammad mukul Zaid. Tapi kalau dibalik, daraba Muhammad dan Zaidun, Muhammad yang fathah, Zaid yang dhamma, artinya Muhammad dipukul Zaid. Maka perubahan harokat ini bisa berubah makna. Ya. Oleh karenanya para ulama perhatian dengan masalah nahwu dan i'rab. Karena Al-Walid dicintai oleh ibunya tidak ingin berpisah dari Walid, sehingga tidak dititipkan di kampung-kampung. Adapun Sulaiman bin Abdul Malik, meskipun dia anak raja, dititipkan ke kampung-kampung supaya dia bisa tumbuh dengan menguasai bahasa Arab yang hebat. Akhirnya Al-Walid kalau ngomong sering salah bahasa Arabnya, berbeda dengan saudaranya Sulaiman yang sempat hidup di perkampungan. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengirim surat kepada Abi Musa Al-Asy'ari. Beliau berkata, "Amma ba'du, fatafaqahu fi sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah." Hendaknya kalian belajar sunnah dan belajarlah bahasa Arab. Wa aribul Quran, dan i'rablah Al-Quran. Jadi wasiat dari Umar untuk belajar bahasa Arab. Demikian juga ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim. Beliau berkata, "Fa inna nafsal lughatil arabiyyati min ad-din wa ma'rifataha fardun wajibun." Kata beliau, sungguhnya bahasa Arab itu sendiri adalah bagian daripada agama. Ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, kata Allah, kami turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Oleh karenanya bahasa Arab itu sendiri adalah bagian dari agama. Maka belajar bahasa Arab hukumnya wajib, fardu ain, kata Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah berpendapat belajar bahasa Arab hukumnya apa? Fardu ain. Kalau tidak dikerjakan berdosa. Fa inna fahmal kitabi wa sunnah fardun wajib. Kenapa? Kata beliau, dalilnya apa? Karena belajar Al-Qur'an dan sunnah hukumnya wajib. Wala yufhamu illa bi fahmi lughatil arabiyyah. Dan tidak mungkin Al-Qur'an dan sunnah bisa dipahami dengan sempurna kecuali dengan belajar bahasa Arab. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Kaidah yang ma'ruf, suatu perkara yang wajib tidak bisa dikerjakan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara yang lain juga hukumnya apa? Wajib. Antum tidak mungkin bisa paham Al-Quran dan Sunnah dengan baik kecuali dengan bahasa Arab. Dan belajar Al-Quran dan Sunnah hukumnya wajib, maka belajar bahasa Arab juga hukumnya wajib. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu perhatian beliau terhadap bahasa Arab. Bahkan disebutkan Imam Malik, ya, tatkala melihat ada orang di Masjid Nabawi ngomong selain pakai bahasa Arab, suruh keluar. Kalau diterapkan sekarang gawat atau tidak? Gawat. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bahasa Arab ini penting. Makanya saya sedih tatkala mendengar
Dahulu nenek moyang kita, orang-orang tua kita dulu sempat nulis dengan Arab Pegon. Sekarang sudah nggak ada. Meskipun bukan bahasa Arab, meskipun Arab Pegon isinya bahasa Jawa, namun ini punya pengaruh. Meskipun hanya tulisannya saja Arab, isinya bahasa Jawa, tapi ini ada pengaruhnya. Kenapa orang tidak canggung untuk menulis bahasa Arab, tidak canggung untuk melihat tulisan bahasa Arab, dan dia akan mudahkan dia untuk belajar bahasa Arab. Makanya kalau orang-orang kufar ingin menjauhkan kita dari agama, dibuat kita nggak bisa bahasa Arab. Dan ini sampai terjadi di sini, sampai ada orang-orang liberal di Arab Saudi ingin agar bahasa Amiyah di Arab Saudi ini ada bahasa Arab yang fusha dan ada bahasa Arab pasaran. Mereka ingin agar bahasa Arab pasaran ditingkatkan juga, dibuat syair-syair bahasa Arab pasaran. Ini bahaya, bisa merusak bahasa Arab yang asli. Padahal Al-Quran bahasa Arabnya bukan bahasa Arab pasaran, bahasa Arab asli. Ya. Coba kalau orang ngerti bahasa Arab, dia dengar imam, ngerti, enak kan? Baca Quran dengar imam, dia ngerti artinya apa. Ya kalau nggak ngerti bahasa Arab, imamnya nangis, dia bingung kenapa imamnya nangis. Ya? Dia nggak ngerti imamnya nangis kenapa. Ya. Mungkin dia nangis, ikut-ikutan nangis sama imam, tapi dia nggak ngerti kenapa imamnya nangis. Sedangkan dia tidak mengerti apa yang dibaca oleh sang imam. Bagaimana seorang mau khusyuk kalau dia tidak mengerti tentang bahasa Al-Quran? Dikarenanya para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, perkara yang menyedihkan, ya. Bahasa Arab sangat jauh dari kita di Indonesia. Orang-orang tua begitu semangat mengajarkan anaknya bahasa Inggris. Bahkan dibayar gurunya. Waktu belajar bahasa Arab gratisan, tidak ada yang daftar. Padahal gratis. Atau dibuka les bahasa Arab dengan biaya yang paling murah, nggak ada juga yang daftar, sedikit orang yang daftar. Tapi kalau bahasa Inggris mahal pun tidak jadi masalah. Bagaimana kita ingin anak kita memiliki agama yang kuat kalau dia tidak mengerti bahasa Arab? Oleh karenanya perlu perjuangan. Ya, kita ajar anak kita Al-Quran, panggil guru bahasa kalau bisa agar dia mengerti bahasa Arab. Mudah bagi dia baca Al-Quran, mudah bagi dia untuk belajar hadis-hadis Nabi SAW. Dan bahasa Arab ini sangat mudah hilang. Sangat mudah hilang. Antum lihat di tanah air kita banyak orang-orang Arab yang datang langsung dari Yaman. Kakeknya dulu orang Arab asli datang ke Indonesia, cucunya sudah nggak bisa ngomong Arab. Mukanya Arab, tampangnya Arab, jenggotnya Arab, semuanya Arab. Ngomongnya Jawa, ngomongnya Madura. Hilang begitu cepat, hilang bahasa Arab. Kalau tidak dijaga, tidak dilatih, akan hilang. Dan ini kita ketemu teman-teman kita sendiri. Kita ngisi pengajian masjid Arab. Yang ngomong Arab cuma tidak banyak, sedikit. Yang bisa Arab seperti kakeknya dahulu hampir nggak ada. Sedikit sekali. Walaupun bahasa Arabnya kacau, amburadul kacau, ya bahkan yang tidak ngerti sama sekali ada. Dan ini menunjukkan bahasa Arab cepat hilang kalau tidak dijaga, bahaya. Oleh karenanya para salaf dahulu berwasiat untuk belajar bahasa Arab, belajar i'rab agar tidak terjadi kesalahan. Sehingga dengan demikian bahasa Arab terjaga dan dengan demikian memahami Al-Quran juga bisa mudah. Ini diantara keutamaan seorang tinggal di perkampungan dahulu, sehingga para ulama mereka dahulu tinggal di perkampungan. Di antaranya juga para ulama menyebutkan agar seorang tatkala tinggal di kampung, ya, dia lebih kokoh, lebih kuat, ya. Sehingga dia hidup dengan perkampungan, tidak hidup santai-santai di kota, ya. Kita tidak ingin anak-anak kita manja. Kita sayang sama anak-anak kita, tapi jangan juga jadikan mereka anak-anak yang manja. Tidak selamanya kita kaya terus, tidak selamanya. Tidak selamanya kehidupan enak terus. Ya, kita latih mereka, buat mereka mandiri, ya, buat mereka punya keberanian, ya. Kita latih mereka, ya, agar mereka bisa mandiri. Oleh karenanya meskipun kita punya uang, kalau kita kaya raya misalnya, anak-anak harus latih mandiri. Jangan setiap saat selalu membantu. Artinya hidupnya manja, tidak kuat menghadapi kehidupan dunia ini. Apalagi kalau mau jadi dai kemudian manja, repot. Oleh karenanya di antara faedah tinggal di perkampungan, anak-anak menjadi kuat, ya. Oleh karena dalam riwayat Umar bin Khattab berkata, "Ikhshawshinu wa khshawshibu wa khlauliqu wa tama'dadu." Kata ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, ya, ikhshawshibu artinya jadilah kalian lelaki yang kuat. Ikhshawshinu jadilah kalian yang ada kasarnya, artinya biasa hidup dengan kehidupan yang berat. Kemudian dia mengatakan wa tama'dadu, jadilah kalian seperti bani atau kabilah Ma'ad, yaitu kabilah yang dikenal dengan kuat dan berani, ya. Jadi ini wasiat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga disebutkan orang yang tinggal di kampung, ya, maka dia lebih kenal alam, kemudian lebih pikirannya lebih fresh, ya.
tidak mendengar pemikiran macam-macam. Ini kampung dulu, kalau sekarang saya ragu. Sekarang kampung mana yang tidak ada masuk televisi? Sekarang kampung mana yang tidak ada masuk parabola? Sekarang kampung mana yang tidak ada masuk internet? Mau di kampung juga ada internet, ya. Jadi sekarang repot. Mau menemukan kampung seperti ini susah, ya. Maka pemikiran anak-anak sejak kecil sudah terkotori dengan berbagai macam pemikiran melalui bacaan-bacaan di internet yang lainnya. Perkara-perkara yang mereka lihat. Anak-anak cepat dewasa sekarang. Pemikiran cepat dewasa, mengetahui hal-hal yang sebelumnya harusnya mereka belum boleh tahu, sekarang menjadi tahu. Dan ya, kata para ulama juga, di kampung dahulu orang-orang tinggal di kampung tubuh lebih sehat. Kenapa anak main di pasir? Seperti normalnya main di pasir, kemudian main di jalan-jalan, ketemu dengan hewan-hewan. Kuat tubuhnya apa? Kuat. Di kota nggak ada seperti itu. Dari apartemen ke apartemen yang lain, kemudian keluar sudah bau asap dan macam-macamnya, sehingga banyak penyakit yang mereka alami. Kemudian juga namanya penyakit apa? Autis. Ini juga penyakit dari mana? Dulu-dulu saya tidak pernah dengar, sekarang banyak di kota penyakit apa? Autis. Di kampung mungkin jarang penyakit seperti ini. Ya. Walau alam datangnya dari mana? Jadi alami ini perkara yang perlu, dan ini yang dialami oleh Rasulullah SAW. Beliau hidup alami di Bani Sa'ad. Kemudian para hadirin subhanahu wa ta'ala, faedah yang sangat penting dari kisah Halimah Sa'diyah, ya, adalah ternyata apa yang dia kehendaki atau yang dia benci, ternyata bisa jadi mendatangkan kebaikan. Tadinya dia tidak mau menyusui Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW yatim. Pemberian apa yang bisa dia dapatkan dari ayah Nabi sementara ayahnya tidak ada, ya. Ternyata terkadang suatu perkara menurut kita buruk, namun Allah berikan keberkahan. Dan Allah berfirman, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kau membenci sesuatu, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan yang banyak. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu, Allah menjadikan kebaikan banyak bagi kalian. Jadi ini banyak terbukti, ya, banyak terbukti. Ada seorang salaf, ya, dia memiliki seorang istri yang tidak solehah, tetapi dia bersabar. Ternyata dengan kesabarannya tersebut dia mendapati anak yang sangat soleh. Sebagian orang heran tatkala melihat anaknya begitu soleh. Kok bisa anakmu soleh sekali? Kata dia, ini karena kesabaranku terhadap apa? Ibunya. Jadi ibunya mungkin kurang ajar, ya, tapi dia sabar, ternyata anaknya soleh. Kalau dia nggak bertahan sama ibunya, nggak keluar anak yang soleh ini. Makanya Allah mengatakan, wa in karihtumuhunna, kalau kalian benci kepada istri-istri kalian, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian benci terhadap sesuatu, wa yaj'allahu fihi khairan katsiran, dan Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Ini ayat berkaitan dengan istri-istri yang kurang soleh, yang tidak kurang begitu kita sukai. Ya, namun karena kita sabar, atau mungkin dia soleha tapi mungkin kurang cantik. Mungkin kita tidak sabar, tapi kalau kita bersabar, ya, berdoa kepada Allah, maka Allah akan berikan kebaikan yang banyak, di antaranya anak-anak yang soleh. Tapi Ustaz, bagaimana kalau sudah enggak soleh kemudian anaknya bandel, Ustaz? Itu lain cerita, ya. Lihatlah apa yang dialami oleh ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ibunya Nabi Musa alaihissalam takut Nabi Musa akan disembelih oleh Firaun. Maka dengan berat hati dia meletakkan Nabi Musa di dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil. Ini suatu yang berat bagi seorang ibu yang anaknya baru lahir kemudian dilepaskan di keranjang, entah apa yang terjadi di Sungai Nil. Bisa jadi ada buaya, bisa jadi terombang-ambing, bisa jadi tenggelam. Namun apa yang dia benci tersebut ternyata menjadi kebaikan. Ternyata Nabi Musa kemudian dipungut oleh faltaqatahu alu Firaun, dipungut oleh istrinya Firaun, yang kebetulan istrinya Firaun ternyata belum punya anak. Begitu melihat Musa kecil, maka dia pun tertarik untuk melihara apa? Melihara Musa, sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam dirawat di rumahnya, di istananya Firaun, jadi anak angkatnya Firaun, hidup dengan tentram, hidup dengan mewah dan aman. Seandainya ibunya Nabi Musa, ya, akhirnya menyembunyikan Nabi Musa, tidak dilepas di Sungai Nil, disembunyikan Nabi Musa, meskipun Nabi Musa selamat, akan hidup di rumah yang miskin, penuh dengan ketakutan, tidak ada ketenangan. Tetapi tatkala dia menjalankan perintah Allah untuk melepaskan putranya di Sungai Nil, ternyata keburukan yang dia sangka tersebut, yang dia benci tersebut, ternyata mendatangkan kebaikan. Jadilah Nabi Musa hidup dengan tentram. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam, dia di penjara, suatu perkara yang dia benci. Pertama dia dilempar dalam sumur, kemudian dijual menjadi seorang budak oleh kakak-kakaknya, dijual, adiknya dijual jadi budak. Bayangkan, dilemparkan dalam sumur, dijual jadi budak, kemudian di penjara. Ternyata ini semua perkara-perkara yang dibenci adalah rangkaian agar dia menjadi seorang menteri di negeri Mesir.
Kalau dia tinggal di rumah orang tuanya saja, dengan kasih sayang orang tuanya, dia tidak bakalan menjadi menteri di Mesir. Tapi ternyata rangkaian musibah-musibah tersebut, musibah tambah musibah sama dengan kebahagiaan. Musibah masuk sumur, musibah pertama. Musibah kedua, dijual jadi budak. Musibah ketiga, difitnah, akhirnya dipenjara. Musibah keempat, ditambah lagi hukuman di penjaranya. Ternyata sama dengan jadi apa? Menteri. Ceritanya ternyata demikian supaya bisa jadi menteri. Oleh karenanya para hadirin Subhanahu wa taala, kita serahkan ya keputusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang Allah pilih itulah yang terbaik. Yakinlah bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik. Saya sendiri pernah mengalami, dan antum juga pernah mengalami banyak pengalaman yang kita rasakan ya. Saya masih ingat waktu sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Waktu itu kakak ipar saya ya, ingin membelikan rumah buat kita, buat saya dan istri. Saya nggak punya uang sama sekali ya. Masih mahasiswa ya. Istri tinggal di Indonesia, saya tinggal di Madinah, masih S1. Kirim uang tiap bulan ke istri. Tidak terpikirkan akan punya rumah. Tidak ada terbetik dalam otak pun, tidak ada. Yang ada sewa rumah, ada. Ya, beli rumah dari mana uang? Tahu-tahu kakak ipar ingin belikan rumah, suruh tinggal. Waktu itu saya ingat rumah itu sekitar 45 juta. 150 meter persegi, rumahnya 100 meter kalau nggak salah. Tanahnya 150, saya lupa ya, sekitar gitu. Dan saya tahu rumah itu tersebut. Akhirnya saya ingin beli rumah tersebut, uang sudah ada dan ini rezeki nomplok. Ya, tahu-tahu ada rumah, kita bisa tinggal ya. Yang kasih juga kakak ipar, sesuatu yang sangat membahagiakan. Waktu kita mau bayar, tahu-tahu datang pembeli lain. Teman juga ya. Sudah ngaji juga, tapi kurang ajar waktu itu ya. Dia masuk ketemu dengan penjualnya, tawar lebih tinggi, kalau nggak salah 50 atau 49, pokoknya ada beda 5 juta atau lebih. Saya lupa beda berapa juta. Ya saya nggak mungkin mau naikkan, uangnya bukan milik saya, uang milik kakak ipar saya nggak mungkin maksa kakak ipar saya suruh naikkan lagi untuk mengalahkan pembeli ini. Dan saya sangat sedih waktu itu, istri saya sampai menangis. Maka saya datang kepada calo atau teman yang mengantarkan kepada penjual. Saya bilang sama orang yang teman ini yang pengen beli, saya bilang, kamu pengen beli? Iya, saya kan sudah tawar di luar. Kata dia, tapi saya perlu ini, untuk untuk ini. Sudahlah. Ya sudah, ambil aja, kata saya. Istri saya nangis-nangis. Saya masih ingat, saya bilang gini sama istri saya. Ini rumah Allah tidak inginkan buat kita. Allah ingin rumah yang lebih besar. Itu sekitar belasan tahun yang lalu. Istri saya nangis, ya gimana rezeki nomplok. Dan alhamdulillah akhirnya dibeli sama orang tersebut. Kemudian sekarang Allah belikan rumah yang lebih besar. Bahkan 2 tingkat, alhamdulillah. Itu cuma 1 tingkat. Setelah itu terjadi gempa, rumah tersebut rusak-rusak, alhamdulillah. Makanya saya bilang bahwasanya terkadang kita menghendaki sesuatu sudah kita rencanakan, tapi rencana Allah ada yang lain ya, rencana Allah ada yang lain ya. Kisah yang saya ingin tutup, sebuah kisah yang dikatakan ini sekedar sebagai apa namanya, sebagai ilustrasi saja. Adapun kebenaran kisah ini wallahu alam bishawab. Namun disebutkan ada kisah seperti ini. Disebut ada seorang menteri raja atau anak buah raja yang senantiasa mengatakan al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dia mengucapkan kalimat ini. Setiap ada musibah dia datang, dia mengatakan yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya suatu hari rajanya ya suatu hari tidak sengaja kemudian jarinya terputus. Maka dia pun datang kepada raja, dia mengatakan, wahai raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Raja pun ngamuk, kurang ajar, ini jari putus yang terbaik. Akhirnya dia pun penjarakan menteri ini, dipenjarakan. Kenapa? Karena kurang ajar. Masa jari saya putus dikatakan yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu saat raja tersebut keluar, berburu dengan sebagian anak buahnya, keluar dari istana semakin jauh, mungkin mengejar hewan buruan. Akhirnya mereka tertangkap oleh orang-orang pemuja roh atau pemuja setan, ditangkaplah mereka. Kemudian akhirnya dibunuhilah mereka satu persatu sebagai tumbal atau sebagai persembahan kepada Tuhan mereka atau dewa mereka atau roh mereka. Mulailah dibunuh satu persatu sampai tatkala raja hendak dibunuh, mereka lihat, tuh raja ini ternyata jarinya kurang satu. Ini tidak pantas untuk disumbangkan kepada apa? Tuhan kita. Ya tidak layak. Ya kenapa? Dia cacat. Ya udah bebasin aja. Akhirnya raja itu pulang, maka dia ingat, oh ternyata benar ya perkataan menteri tadi, yang terbaik adalah apa? Pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Maka dia segera bertemu dengan menteri. Dia mengatakan, wahai menteri, benar perkataanmu. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Benar, saya selamat. Tapi saya ingin tahu, kamu di penjara, kok yang terbaik pilihan Allah kamu di penjara? Kata dia, kalau saya tidak di penjara, saya akan ikut berburu dengan kamu, wahai raja, dan saya akan dibunuh juga oleh orang tersebut. Ini segala ilustrasi, maksud saya, kita senantiasa husnudzon kepada Allah. Lihatlah Halimah Sa'diyah, dia tidak suka ingin menyusui Nabi SAW. Kenapa? Tidak ada hasilnya. Tetapi ternyata, ya, pada perkara yang kita benci ternyata bisa jadi mendatangkan apa? Kebaikan. Dengan merawat Nabi SAW ternyata Allah berikan banyak kebaikan yang Allah tidak berikan kepada teman-temannya. Ya, jadi hendaknya husnudzon. Seorang kalau bertakwa kepada Allah, yakinlah di balik keputusan Allah pasti yang terbaik. Saya katakan, seandainya taruhlah Anda baru beli mobil baru. Tahu-tahu mobil tersebut dicuri orang. Anda husnudzon kepada Allah. Anda sudah berusaha lapor polisi, mobilnya tidak kembali. Husnudzon kepada Allah bahwasanya itu pilihan yang terbaik. Bisa jadi kalau Anda naik mobil tersebut, bisa jadi Anda ketabrak tatkala itu. Kita nggak tahu. Ya, bisa jadi akhirnya meninggalkan anak istri, kasihan. Ya, oleh karenanya seorang husnudzon kepada Allah, apapun musibah yang menimpa kita, yakinlah bahwasanya yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Besok insyaallah kita lanjutkan dalam topik yang lain dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mukjizat syaqqas sadar, tentang dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibersihkan jantungnya oleh malaikat. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.